Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dedi News, khususnya adik-adik kelas 12 SMA atau SMK. Mudah-mudahan kalian semua tidak lupa bahwa sekarang ini sudah menjelang akhir Desember 2021. Dan artinya tahun 2021 ini pula segera berakhir dan berganti menjadi tahun baru 2022. Awal tahun 2022 tentunya bagi kalian merupakan masa-masa yang spesial, khususnya bagi kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN 2022. Ya, SNMPTN atau Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun 2022, di mana jika kalian merupakan siswa yang memenuhi syarat atau siswa eligible untuk mengikuti seleksi tersebut, penetapannya dimulai tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari 2022. Sementara pengumuman kuota masing-masing sekolah yang didasarkan pada predikat akreditasi sesuai jadwal akan dipublikasikan pada tanggal 28 Desember 2022. Jadi sebentar lagi. Untuk sedikit lebih jelasnya kita coba uraikan bersama. Dimulai dari tentang pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. PDSS merupakan basis data yang berisikan jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. PDSS mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013, baik sistem paket maupun sistem SKS. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan menggunakan PDSS. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Berikutnya tentang persyaratan sekolah. Yang pertama, sekolah SMA, MA atau SMK yang mempunyai NPSN. Yang kedua, ketentuan akreditasi. Akreditasi A 40% terbaik di sekolahnya, akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya, dan akreditasi C atau lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Syarat yang ketiga, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Kemudian tentang persyaratan peserta. Siswa SMA, MA atau SMK kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Prestasi unggul yang dimaksud adalah yang pertama, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Yang kedua, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Yang ketiga, memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Yang keempat, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Berikutnya tentang pilihan program studi. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA atau SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Disarankan tidak lintas minat atau tergantung ketentuan PTN yang dituju. Berikutnya tentang tahapan pendaftaran. Yang pertama tentunya dimulai dari pengumuman kuota bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Yang kedua, registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Registrasi akun LTMPT bagi sekolah yang dimaksud adalah bagi sekolah yang belum pernah mendaftar sebelumnya di akun LTMPT. Namun jika sekolah sudah melakukan registrasi sebelumnya, berarti bisa lanjut ke langkah ketiga, yaitu registrasi akun LTMPT bagi siswa. Semua siswa kelas 12 wajib didaftarkan di LTMPT, tidak hanya siswa yang eligible saja. Kemudian yang keempat, lihat data.
LTMPT akan menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Langkah yang kelima, sekolah menentukan calon peserta. Berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik, Pusdatin, Kemdikbud atau Emis, Pendis, Kemenak. Jadi data siswa yang diambil oleh LTMPT bersumber dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana Pusdatin itu sendiri mengambil data dari dua sumber, yaitu Dapodik dan Emis. Dapodik merupakan sumber data siswa dari sekolah yang berada di naungan Kemdikbud, sementara Emis merupakan sumber data siswa dari sekolah yang berada di naungan Kementerian Agama. Sehingga jika kalian berasal dari SMA atau SMK, pastikan kalian namanya sudah terdaftar di Dapodik dan memiliki NISN. Dan jika kalian berasal dari MA atau MAK, maka namanya harus sudah terdaftar di Emis dan memiliki NISN. Untuk pengumuman kuota pada tanggal 28 Desember 2021, jika data kuota yang disajikan LTMPT tidak tepat atau tidak sesuai, maka sekolah dapat mengajukan sanggah yang layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat hari Jumat tanggal 17 Januari 2022 pukul 15.00 WIB. Misalnya, SMA Maju Jaya terakreditasi A, jumlah siswa 100. Seharusnya di LTMPT kuota eligible sebanyak 40 siswa, namun tertulis 20, maka SMA Maju Jaya bisa mengajukan sanggahan kuota pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Berikutnya tentang ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran. Jika IPA, nilai yang diperhitungkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Jika jurusan IPS, nilai yang diperhitungkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Jika jurusan bahasa, nilai yang diperhitungkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Jika SMK, nilai yang diperhitungkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Selanjutnya tentang jadwal SNMPTN. Yang pertama, pembuatan akun LTMPT dimulai tanggal 4 Januari sampai dengan 15 Februari 2022. Lalu PDSS dan SNMPTN. Sosialisasinya tentang PDSS itu seharusnya sudah dilakukan mulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 8 Februari 2022. Kemudian sosialisasi SNMPTN dimulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022. Lalu launching kegiatan penerimaan mahasiswa baru tanggal 4 Januari 2022. Berikutnya, penetapan siswa eligible tanggal 4 Januari sampai dengan 8 Februari 2022. Lalu pengisian PDSS dimulai tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari 2022. Kemudian pendaftaran SNMPTN dimulai tanggal 14 sampai dengan 28 Februari 2022. Lalu yang terakhir,
Pengumuman hasil SNMPTN tanggal 29 Maret 2022. Oke, tentang informasi SNMPTN 2022 sementara cukup sampai di sini, dan nantikan info tentang SNMPTN berikutnya. Bagi kalian yang membutuhkan informasi lebih, silahkan tulis komentar di bawah. Salam sehat, salam semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.